Tak ada yang pernah membayangkan, di balik kejayaan Chelsea di panggung FIFA Club World Cup 2025, tersembunyi sebuah kisah gelap yang hampir meruntuhkan segalanya. Klub raksasa asal London itu memang berhasil mengangkat trofi paling bergengsi antar klub dunia, tetapi tidak ada yang tahu betapa nyaris semua harapan lenyap dalam sekejap hanya gara-gara satu malam badai petir, keputusan kontroversial, dan tekanan yang hampir memecah belah ruang ganti. Tidak ada kamera yang merekam percakapan penuh emosi di ruang ganti setelah kekalahan pahit di fase grup, saat seluruh pemain nyaris saling menyalahkan. Tidak pernah terungkap ke publik, bagaimana manajemen klub harus merombak seluruh rencana perjalanan dan pelatihan dalam hitungan jam, hanya karena satu kekalahan tak terduga. Bagaimana mungkin sebuah tim yang begitu kuat dan bertabur bintang bisa terguncang sampai ke akar oleh faktor-faktor eksternal cuaca ekstrim, stadion kosong, dan jadwal padat yang menguras tenaga? Dan bagaimana seorang pelatih baru, yang sebelumnya diremehkan, mampu memutarbalikkan situasi menjadi kemenangan spektakuler di partai puncak melawan PSG? Ada rumor bahwa beberapa pemain senior sempat ingin angkat kaki di tengah turnamen, bahwa tekanan ganda antara Premier League dan turnamen ini memunculkan ketegangan panas di antara para pemain kunci. Bahkan, kabarnya ada perdebatan hebat soal siapa yang harus tampil sebagai starter di laga-laga penting, yang hampir memecah keharmonisan tim. Namun, di balik setiap badai, selalu ada fajar harapan. Di episode kali ini, Rahasia Selebriti akan mengajak Anda menyingkap kisah nyata di balik layar perjuangan, intrik, pengkhianatan, dan kemenangan yang tidak hanya menorehkan sejarah, tetapi juga mengubah selamanya wajah Chelsea. Sebuah rahasia yang hanya diketahui segelintir orang, dan malam ini, Anda akan menjadi saksi kebenarannya. Tahun 2025 menjadi tahun yang tak akan pernah terlupakan dalam sejarah sepak bola dunia, khususnya bagi Chelsea FC, sebuah klub yang selama 2 dekade terakhir selalu menjadi magnet drama, prestasi, dan kontroversi. Chelsea, sang penguasa biru dari London Barat, datang ke Amerika Serikat bukan hanya membawa ambisi, tapi juga beban. Musim 2024-25 adalah salah satu musim paling melelahkan dalam sejarah klub. Lebih dari 63 pertandingan, perjalanan lintas benua, tekanan publik, dan ekspektasi yang seolah tiada habisnya. Di bawah komando pelatih anyar Enzo Maresca, Chelsea bagaikan tim yang diambang revolusi di satu sisi, haus gelar setelah puasa panjang di Eropa, di sisi lain, dihantui oleh tekanan untuk selalu tampil sempurna. Sejak awal turnamen, sorotan media dunia tertuju pada grup D. LAV, Flamengo, dan Esperance adalah lawan-lawan yang di atas kertas bisa diatasi, tetapi publik dan pakar sepak bola justru meyakini, inilah jebakan maut. Tak ada yang menyangka, kekalahan 13 dari Flamengo bukan hanya menjatuhkan Chelsea ke posisi runner-up grup, tapi juga menjadi pemicu serangkaian insiden gila yang mengubah jalan cerita turnamen. Seluruh jadwal dan rencana latihan di Miami harus dibatalkan dalam semalam. Para pemain, pelatih, bahkan staf medis terpaksa bergadang mencari akomodasi dan penerbangan ke Charlotte, sebuah perubahan mendadak yang nyaris membuat tim terpecah belah. Enzo Maresca sendiri datang dengan reputasi sebagai pemikir sepak bola, tetapi belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari pemain senior. Banyak yang menganggap strategi pressing total ala Maresca terlalu idealis dan tidak cocok dengan fisik para pemain yang kelelahan. Joao Pedro, sang rekrutan baru, bahkan baru mendarat di Amerika beberapa hari sebelum laga semifinal. Sementara itu, Cole Palmer yang akhirnya dinobatkan sebagai MVP final sempat diragukan mentalnya setelah absen mencetak gol di beberapa laga terakhir Premier League. Namun, kekacauan di luar lapangan jauh lebih dramatis. Seluruh proses logistik Chelsea berantakan akibat harus berpindah kota secara mendadak. Ada kabar dari dalam klub bahwa beberapa pemain senior sempat menolak ikut latihan malam, merasa kecewa dengan manajemen yang dinilai lambat mengambil keputusan. Tidak cukup dengan itu, pertandingan melawan Benfica di babak 16 besar harus ditunda hampir 2 jam karena badai petir. Pertandingan yang semestinya berlangsung selama 90 menit berubah menjadi maraton lebih dari 5 jam, menimbulkan trauma fisik dan psikologis pada sebagian pemain. Ini bukan sepak bola, ini ujian mental dan stamina, kata Enzo Fernandez kepada media, dengan nada suara yang nyaris putus asa. Suhu udara di Amerika, yang sempat menyentuh 41 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi, memaksa tim medis Chelsea mengubah total rutinitas pemulihan pemain. Beberapa latihan dibatalkan mendadak, bahkan ada rumor bahwa 2 pemain inti sempat pingsan di ruang ganti karena dehidrasi akut. Atmosfer stadion yang nyaris kosong, hanya 22.000 penonton di stadion berkapasitas 71.000 saat laga pembuka di Atlanta menambah tekanan mental. Para pemain mengaku kehilangan semangat dan motivasi tanpa dukungan dari supporter yang biasa membanjiri Stamford Bridge. Maresca sendiri menggambarkan suasana stadion sebagai aneh dan nyaris suram, sesuatu yang belum pernah dia alami sepanjang karirnya. Tapi tekanan terbesar datang dari jadwal padat.
Lebih dari 63 laga telah mereka jalani sepanjang musim. Cedera dan kelelahan menjadi menu sehari-hari. Kami bukan robot, ujar salah satu pemain muda yang identitasnya dirahasiakan oleh media Inggris. Dalam konteks budaya sepak bola, Klub World Cup 2025 di Amerika Serikat adalah panggung pembuktian. Setelah beberapa tahun dikritik karena kegagalan di Eropa, Chelsea tahu hanya kemenangan yang dapat mengembalikan kepercayaan fans dan publik. Namun, bayang-bayang kegagalan di fase grup menghantui setiap langkah mereka. Tekanan media semakin memuncak setelah hasil buruk melawan Flamengo, bahkan beberapa kolumnis ternama Inggris mulai mempertanyakan stabilitas internal klub. Di balik semua sorotan, ada pula isu-isu pribadi dan rumor yang sempat mencuat ke permukaanmu dari hubungan dingin antara beberapa pemain bintang, tudingan perebutan posisi starter, hingga rumor transfer yang membayangi masa depan pemain kunci. Kemenangan mereka atas Slav dan Esperance hanya menunda ledakan konflik yang bisa muncul kapan saja. Chelsea, pada akhirnya, tidak hanya membawa beban sejarah klub, tetapi juga segala masalah, mimpi, dan drama yang melingkupi mereka sejak mendarat di tanah Amerika. Semua pihak dari pemain, pelatih, hingga staf belakang layar tahu, Klub World Cup tahun ini bukan sekadar soal menjadi juara, tapi tentang bertahan hidup di tengah badai fisik, mental, dan drama internal yang tak kasat mata. Namun, satu hal yang selalu menjadi misteri, apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti Chelsea setelah kekalahan dari Flamengo? Bagaimana Maresca berhasil membalikkan suasana hati dan membangun kembali kepercayaan tim dalam waktu yang begitu singkat? Apakah benar ada pengkhianatan kecil yang nyaris menghancurkan keutuhan skuad di malam badai itu? Dan siapa sebenarnya tokoh kunci di balik kebangkitan Chelsea yang tak pernah muncul di sorotan kamera? Rahasia inilah yang akan kita ungkap lebih dalam sebuah cerita yang bukan hanya soal sepak bola, tapi juga tentang pertarungan emosi, pengorbanan, dan harga diri para pahlawan yang namanya akan dikenang selamanya. Semua orang selalu mengenang kejayaan sebuah klub, tapi jarang yang tahu betapa rapuh pondasinya ketika badai menerjang. Perjalanan Chelsea di Klub World Cup 2025 bermula dari sebuah awal yang, di atas kertas, tampak meyakinkan. Kemenangan 20 atas Slav membangkitkan optimisme Pedro Neto dan Enzo Fernandez mencetak gol yang seolah menandakan inilah tahun mereka. Namun di balik selebrasi itu, benih-benih kegelisahan mulai tumbuh. Pertandingan berikutnya melawan Flamengo menjadi titik balik. Di luar prediksi, Chelsea dihajar 13. Malam itu, bukan hanya kekalahan yang diratapi, tapi juga ledakan emosi di ruang ganti. Para pemain saling menyalahkan. Seorang sumber internal mengungkapkan, beberapa pemain senior menuding lini pertahanan kurang konsentrasi, sementara pemain muda merasa tertekan oleh tuntutan yang terlalu tinggi. Ada yang menuduh Maresca tidak cukup fleksibel dalam taktik. Konon, sempat terjadi pertengkaran kecil antara dua pemain inti yang salah satunya hampir membanting jersey di lantai, sesuatu yang tidak pernah diperlihatkan ke publik. Akibat kekalahan tersebut, Chelsea harus menerima kenyataan pahit. Mereka finish di posisi kedua grup dan terpaksa mengubah seluruh rencana. Panik mulai merasuki manajemen. Malam itu, hotel tempat mereka menginap berubah menjadi medan perang antara bagian logistik, pelatih, dan staf medis. Para pemain harus mengepak barang-barang dengan tergesa-gesa, mencari penerbangan ke Charlotte di tengah malam. Ada yang menolak tidur, bahkan ada rumor seorang bintang muda sempat menelepon agen pribadinya dan menyampaikan keinginan untuk meninggalkan turnamen lebih awal. Pertandingan melawan Benfica di babak 16 besar hanya memperparah keadaan. Badai petir memaksa laga ditunda hampir 2 jam. Dalam ketegangan ruang ganti yang pengap dan penuh kecemasan, suasana berubah kacau. Salah satu fisioterapis Chelsea bercerita, beberapa pemain mengalami dehidrasi berat dan sempat disuntik cairan infus hanya demi bisa bertahan sampai peluit akhir. Maresca, di hadapan media, menyebut situasi itu sebagai malam terburuk sepanjang karirnya. Tetapi, justru dalam kondisi mental dan fisik yang porak-poranda itu, Chelsea memperlihatkan sesuatu yang tak terduga. Mereka mengalahkan Benfica 41 lewat babak tambahan, dengan gol-gol dari Reece James, Nkunku, Neto, dan Kiernan Deus Burihol. Namun, kemenangan itu tak lantas memadamkan bara di dalam skuad. Media Inggris mulai menggali rumor perpecahan. Tersebar kabar bahwa beberapa pemain asing merasa diabaikan dalam penentuan line-up, bahkan ada bisik-bisik di antara staf soal kemungkinan perubahan kapten jika tim gagal di babak perempat final. Tekanan bertambah berat setelah Chelsea harus menghadapi Palmeiras, tim yang pernah mereka kalahkan di final Klub World Cup 2021, dan kini berambisi membalas dendam. Di laga perempat final, Chelsea unggul lebih dulu lewat gol Cole Palmer, namun Palmeiras berhasil menyamakan kedudukan.
Ketegangan memuncak di babak kedua ketika satu gol bunuh diri dari pemain Palmeiras mengakhiri perlawanan mereka. Tapi di balik kemenangan itu, insiden kecil sempat terjadi di pinggir lapangan. Salah satu pemain cadangan Chelsea tertangkap kamera bersih tegang dengan staf pelatih, yang diduga karena frustrasi minimnya kesempatan bermain. Kami semua kelelahan secara fisik dan mental, bahkan kemenangan terasa hambar tanpa dukungan suporter, ujar Palmer dalam sebuah wawancara setelah pertandingan. Jadwal yang semakin padat juga memaksa tim medis mengambil langkah-langkah ekstrim. Latihan fisik dipangkas, menu makan diperketat, dan setiap malam ada sesi terapi mental untuk menenangkan pikiran para pemain. Meski demikian, rumor transfer, kabar cederanya pemain kunci, serta tekanan media Inggris yang menuntut hasil maksimal terus menghantui setiap sudut ruang ganti. Laga semifinal melawan Fluminense menjadi babak baru. Dalam suhu menyentuh 38 derajat Celcius, João Pedro pemain baru yang sempat diragukan kondisinya tampil gemilang dengan 2 gol. Namun kemenangan 20 atas Fluminense juga menyisakan cerita kelam. 2 pemain bertahan Chelsea nyaris pingsan akibat serangan panas, dan 1 diantaranya harus dibantu oksigen di ruang medis stadion. Kami mempertaruhkan kesehatan demi klub, ujar Enzo Fernandes, menggambarkan betapa mencekamnya suasana di balik layar. Akhirnya, Chelsea melaju ke final menghadapi PS, tim bertabur bintang dengan ego besar dan dukungan finansial tanpa batas. Seluruh dunia menyoroti duel ini sebagai perang dua kutub sepak bola modern. Maresca memilih strategi pressing total, menekan sejak menit awal, dan menaruh kepercayaan penuh pada Palmer serta João Pedro. Tetapi, di balik layar, tekanan internal belum benar-benar mereda. Ada laporan dari sumber dekat klub bahwa malam sebelum final, terjadi diskusi alot mengenai siapa yang berhak menjadi starter. Beberapa pemain senior menyuarakan ketidakpuasan terhadap keputusan pelatih, namun Maresca tetap pada pendiriannya. Laga final menjadi panggung puncak drama. Ketika lampu stadion padam dan sorak-sorai mereda, hanya segelintir orang yang tahu betapa tipis batas antara kemenangan dan kehancuran di tubuh Chelsea. Klub ini memang keluar sebagai juara, tetapi perjalanan mereka adalah sebuah roller coaster emosi yang penuh air mata, pengkhianatan kecil, ketegangan internal, dan pengorbanan fisik yang jarang terungkap ke publik. Dalam dunia sepak bola, ada cerita yang tak pernah tercatat di papan skor, namun meninggalkan jejak paling dalam pada jiwa para pelakunya. Begitu pula kisah Chelsea di Club World Cup 2025. Setelah pesta kembang api di final, di balik senyuman di atas podium, masih ada rahasia gelap yang lama tersembunyi, kisah yang tak terucap, hanya dirasakan oleh mereka yang benar-benar mengalami badai dari dalam. Ketegangan yang memuncak di malam badai petir kontra Benfica hanyalah permukaan dari sebuah gunung es. Di ruang ganti, beberapa pemain bertahan dikabarkan saling berteriak, bahkan hampir terjadi kontak fisik sebelum staf pelatih memisahkan mereka. Salah satu fisioterapis Chelsea dalam bisikan ke media mengatakan, belum pernah saya lihat ruang ganti Chelsea sepanas itu, bahkan setelah kalah di final Eropa sekalipun. Para pemain terjebak antara tuntutan kemenangan dan rasa lelah tak terkatakan baik fisik maupun mental. Enzo Maresca, yang dikenal pendiam, malam itu tak kuasa menahan amarah dan kekecewaan. Ia mengumpulkan semua pemain, menutup pintu rapat-rapat, lalu memberi pidato yang belakangan diakui Palmer sebagai momen pembentuk sejarah tim. Ada rumor yang tak pernah terkonfirmasi di luar, bahwa satu pemain senior mengajukan permintaan keluar dari skuad sebelum semifinal. Kabarnya, ia merasa dipermalukan di hadapan rekan setim karena keputusan taktik Maresca. Namun, manajemen dengan segala cara membujuknya agar tetap bertahan, bahkan menjanjikan bonus pribadi bila Chelsea melaju ke final. Situasi di ruang medis pun tak kalah mencekam. 2 pemain utama yang mengalami dehidrasi dan kelelahan parah dipaksa menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab sendiri jika tetap ingin bermain di semifinal. Kami tidak hanya bertarung untuk klub, tapi juga untuk harga diri, ujar salah satu pemain muda. Suaranya bergetar ketika diwawancarai BBC Sport. Momen paling dramatis justru terjadi sehari sebelum final. Di hotel tim, saat makan malam, salah satu pemain yang dikenal pendiam tiba-tiba berdiri dan, di hadapan semua, mengaku pernah berpikir meninggalkan klub karena merasa tidak dipercaya. Pengakuan itu disambut keheningan panjang, lalu satu demi satu pemain lain berbicara tentang tekanan, ketakutan, kecemasan, bahkan mimpi buruk yang mereka alami setiap malam selama di Amerika. Malam itu, sebuah sesi curhat dadakan tanpa kamera, tanpa manajemen, hanya pemain dan kejujuran mereka, telah mengubah segalanya. Saya menangis malam itu, bukan karena kalah atau menang, tapi karena beban di dada kami akhirnya pecah juga, kenang João Pedro dalam sebuah wawancara rahasia dengan media Brazil. Saat laga final tiba, aura ruang ganti Chelsea benar-benar berbeda. Para pemain masuk lapangan dengan mata merah,
tapi penuh tekad. Maresca sendiri hanya memberi instruksi singkat, lalu meninggalkan ruang ganti lebih awal. Saya tidak perlu bicara lagi, mereka sudah menemukan alasan sendiri untuk bertarung, ucapnya kepada wartawan setelah laga. Dan di atas lapangan, segalanya berubah menjadi simfoni kemenangan. Palmer mencetak 2 gol cepat, Joao Pedro menutup babak pertama dengan gol indah, sementara PSG yang frustrasi harus bermain dengan 10 orang. Namun kemenangan itu juga menjadi bahan perdebatan di luar lapangan. Media Prancis menuduh wasit berat sebelah, menyoroti kartu merah yang diberikan kepada PSG. Media Inggris, di sisi lain, justru menggali rumor internal Chelsea, menuliskan artikel-artikel tentang krisis tersembunyi di balik kemenangan besar. Ada yang menyebut Chelsea menang karena keberuntungan, ada yang memuji mentalitas baja skuad biru. Salah satu headline paling viral berbunyi, Chelsea menang, tapi apa yang dikubur di balik trofi? Publik bereaksi dengan campuran kekaguman dan sinisme. Sebagian fans Chelsea menuliskan surat terbuka, meminta maaf karena sempat meragukan tim. Kalian layak menang, tapi tolong jangan biarkan klub hancur dari dalam, tulis seorang supporter di Twitter. Di sisi lain, mantan pemain dan pundit mulai angkat suara, membongkar kebiasaan buruk klub yang dianggap terlalu sering mengganti pelatih dan menciptakan atmosfer tidak stabil. Palmer sendiri dalam satu podcast mengakui, ada masa-masa ketika saya ingin menyerah, tapi malam badai itu, kami semua bersatu seperti keluarga. Ada juga cerita kecil yang hanya diketahui segelintir orang, bahwa setelah final, Palmer diam-diam mengunjungi satu staf medis yang selama ini paling setia mendampingi pemain, dan memberikan jersey final sebagai bentuk terima kasih. Joao Pedro, yang sempat diragukan kondisinya sebelum semifinal, ternyata bermain dengan menahan rasa sakit di lutut. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan seumur hidup, akunya dalam bisikan di lorong stadion. Maresca, yang semula dicemooh media karena strategi, gilanya, kini jadi pahlawan dadakan. Namun di balik wajah tenangnya, ia tahu, musim depan tantangan justru semakin berat sebab rahasia dan luka lama belum tentu benar-benar sembuh hanya dengan satu piala. Semua drama, ketegangan, air mata, dan bisikan di balik ruang ganti, pada akhirnya menambah mitos tentang betapa mahalnya harga sebuah kemenangan. Tak ada yang benar-benar tahu, berapa banyak korban batin yang harus jatuh sebelum Chelsea mengangkat trofi di Miami. Tapi satu hal pasti, malam itu, rahasia gelap Chelsea akhirnya menyembul ke permukaan, membentuk babak baru dalam legenda klub sebuah kemenangan yang dibayar dengan darah, keringat, dan air mata. Sebagai pengamat yang mengikuti setiap detik perjalanan Chelsea di Club World Cup 2025, rahasia selebriti kisah Chelsea musim ini seolah membuka mata publik bahwa kejayaan tak pernah datang dengan mudah, apalagi tanpa harga yang harus dibayar. Kami melihat, apa yang terjadi di balik ruang ganti Chelsea mungkin mencerminkan realita di banyak klub besar, tekanan internal, rumor pengkhianatan, hingga konflik yang tak pernah terungkap ke permukaan. Chelsea memang layak diacungi jempol. Meski diterpa badai cedera, cuaca ekstrim, dan jadwal pertandingan yang hampir mustahil dijalani secara normal, mereka berhasil menulis ulang sejarah bukan hanya untuk klub, tapi juga untuk seluruh Premier League. Namun, sebagai penikmat sepak bola, kami juga tak bisa menutup mata terhadap semua gejolak dan drama internal yang terjadi. Tidak banyak klub yang sanggup bertahan ketika manajemen, pelatih, dan pemain justru saling bersilang pendapat di saat-saat genting. Enzo Maresca, yang semula diragukan, membuktikan bahwa kepemimpinan tak selalu harus keras kadang. Justru saat pelatih memberi ruang untuk kejujuran dan emosi, tim bisa menemukan kekuatannya sendiri. Rahasia selebriti merasa, disinilah letak pesona Chelsea tahun ini. Mereka tidak sempurna, bahkan cenderung berantakan di belakang layar, tapi akhirnya bisa bersatu di saat yang paling menentukan. Banyak pelatih besar di dunia gagal membangun chemistry seperti ini, apalagi dalam waktu singkat, di tengah tekanan bertubi-tubi. Namun, kami juga tak menutup mata pada sisi gelapnya. Drama ruang ganti, rumor pemain ingin hengkang, bahkan ketidakpastian soal masa depan beberapa bintang muda semua itu tetap menjadi tanda tanya besar. Apakah Chelsea akan benar-benar belajar dari luka batin musim ini, atau hanya menunda konflik yang suatu saat bisa meledak lagi? Banyak yang bilang, juara itu penting, tapi menjaga stabilitas dan keseimbangan mental jauh lebih sulit di era sepak bola modern. Kami juga menyoroti bagaimana publik dan media terkadang terlalu cepat menghakimi tanpa memahami tekanan yang dialami para pemain. Sepak bola bukan sekadar skor akhir, tapi soal emosi, harga diri, dan pengorbanan yang kadang tak terlihat di balik sorot kamera. Chelsea tahun ini memperlihatkan bahwa kesempurnaan di lapangan mungkin hanya ilusi sebab di balik tiap trofi, selalu ada cerita pahit yang jarang diungkap. Di sisi lain,
Kemenangan Chelsea juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah klub ini akan tetap solid musim depan? Atau, bagi kami, Chelsea 2025 adalah contoh sempurna bahwa sepak bola adalah cermin kehidupan penuh harapan, luka, konflik, dan momen keajaiban yang kadang datang di saat paling tak terduga. Rahasia yang akhirnya terungkap dalam perjalanan ini mungkin bisa menjadi pelajaran berharga, bukan hanya bagi klub, tetapi juga bagi siapa saja yang pernah merasakan pahit manisnya mengejar mimpi. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda melihat perjalanan Chelsea sebagai kisah inspirasi, atau justru sebagai peringatan tentang bahaya membiarkan konflik internal berlarut-larut? Kami yakin, setiap penonton punya kisah dan sudut pandang sendiri. Sampaikan opini Anda karena, seperti kemenangan Chelsea sendiri, setiap cerita selalu lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Ada kisah-kisah yang tak pernah ditulis di papan skor, tak pernah terpampang di headline surat kabar, namun membekas di benak mereka yang menyaksikan langsung perjalanan penuh luka dan kemenangan. Chelsea, dengan segala kemegahan dan kontroversinya, telah menorehkan jejak yang tak mudah dihapus dari sejarah sepak bola dunia. Malam kemenangan di Miami itu mungkin akan dikenang selamanya sebagai malam ketika Chelsea menaklukkan dunia. Tapi bagi mereka yang benar-benar mengikuti perjalanan ini dari awal, setiap detik adalah rangkaian ujian mulai dari suhu yang membakar kulit, stadion yang terasa sunyi, hingga air mata di ruang ganti yang tak pernah disorot kamera. Setiap tawa, tangis, dan kegelisahan itu kini menjadi bagian dari legenda klub, sebuah cerita yang akan dibisikkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bisa jadi, rahasia-rahasia kecil yang tersembunyi di balik kemenangan inilah yang menjadikan Chelsea berbeda bukan karena mereka selalu sempurna, tapi justru karena mereka berani menghadapi segala ketidaksempurnaan. Trofi yang kini menghiasi lemari klub hanyalah simbol dari semua pengorbanan, luka, dan keberanian untuk bangkit saat dunia seolah tak berpihak. Mungkin, suatu hari nanti, para pemain akan menceritakan kepada anak cucu mereka tentang malam badai petir itu, tentang ketakutan yang membayang di benak mereka, tentang perdebatan panas dan pelukan setelah semuanya reda. Dan kita, para penonton, akan selalu bertanya-tanya, apakah semua rasa sakit itu layak untuk sebuah kemenangan? Atau justru, kemenangan terbesar mereka adalah bertahan dan tetap percaya satu sama lain, meski hanya ada sedikit cahaya di ujung lorong? Kisah ini akhirnya menjadi semacam pengingat abadi bahwa di balik setiap kemilau trofi, selalu ada sisi gelap yang kadang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menjalaninya. Chelsea bukan sekadar juara dunia. Mereka adalah contoh hidup dari kekuatan harapan, keteguhan hati, dan kerumitan perasaan manusia dalam meraih mimpi. Beberapa cerita memang mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui banyak orang. Tapi kini, Anda tahu. Dan kisah ini, entah bagaimana, telah menjadi bagian dari kita semua. Sebab warisan sejati bukan hanya tentang apa yang ditinggalkan di atas lapangan, tapi juga tentang bagaimana sebuah perjalanan mampu mengubah orang-orang di dalamnya, dan siapapun yang cukup berani untuk mendengarkannya sampai akhir.